Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yalzamu lil mayyit. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib apa alladzi wajibe maulil mayiti kaduwe mayit iku arba'u khisalin papat pira-pira perkara utawa papat pira-pira tingkah khisalin tingkah. Rupane napa mawon rupane husluhu suwijine ngedusi mayit. Wa takfinuhu lan kaping pindhone ngulesi mayit wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnuhu lan mendem mayit. Fasal ini menerangkan tentang niki kaitan dengan fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain berarti kewajibannya itu dikembalikan kepada personal. Setiap individu wajib untuk melakukan hal itu fardu ain. Kalau fardu kifayah berarti ketika ada satu kampung di situ kok meninggal dunia dan di situ ada salah satu di situ yang merawat atau apa jenis tajhizul mayyit, merawat atau mengurus jenazah tersebut, maka sudah gugurlah kewajiban bagi seluruh kampung yang ada di satu kampung tersebut. Ini dinamakan fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah, makanya di sini ada kepengurusan setiap kampung, ada pengurusan yaitu kaum ini yang merawat mengurus jenazah. Nah, di situ memang sudah dipatok itu pengurusan itu, maka dibebankan kepada semua kampung sebetulnya, semua masyarakat. Tapi ketika ada yang sudah mengurus, maka di situ gugurlah semua kewajiban yang ada pada kampung. Apa saja, tapi perlu diketahui bahwasanya yang wajib lakukan bagi umat muslim ketika ada sahabat, kerabat atau tetangga yang meninggal dunia, apa saja di situ ada 4 perkara yang wajib dilakukan. Tapi ini mayit yang secara umum ya. Umumnya artinya bukan mayit yang meninggal dalam keadaan perang. Kalau meninggal dalam keadaan perang, maka di sini disebut mati syahid. Ini juga beda dengan cara merawat dengan jenazah yang bukan mati syahid. Kedua, meninggal dunia disebabkan kalau tadi mati syahid itu beda dengan 4 perkara tadi, tidak merupakan kewajiban 4, bukan. Ada juga meninggal dunia dikarenakan bayi yang masih bayi kluron itu berarti dia bayi yang masih belum genap usia 6 bulan, prematur. Ini pun juga beda cara mengurusnya. Atau orang yang sedang dalam keadaan ihram, ini pun juga beda cara mengurusnya dengan jenazah yang pada umumnya. Kalau 3 ini memang ada spesifikasi tersendiri. Tidak kesemuaan 4 kewajiban tadi dilaksanakan semua, tidak. Kalau yang 3 tadi. Nah, tapi kita membahas tentang yang dari keseluruhan. Bahwasanya teng mriki napa disebutkan yang pertama kewajiban apa saja, yaitu ghusluhu, memandikan mayit. Yang pertama memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, yang ketiga yaitu mensolati, yang keempat yaitu
memakamkan atau napa jenenge mengkubur mayit. Itu yang harus dilakukan ketika mayitnya itu napa mayit secara umum ya, secara umum. Tapi kalau di sini kita melihat bahwasanya kok ketika mayit tadi kok berupa mayit yang meninggal karena mati syahid secara dunia akhirat. Perang itu kan mati syahid secara dunia akhirat. Ada yang mati syahid itu secara dunia, ada yang mati syahid secara dunia akhirat. Kaya nek wong sing gak mati dalam keadaan melahirkan itu kan syahid dunia. Tapi kalau perang zaman dulu nggih, kalau sekarang kok jihad, itu siapa yang akan diperangi kalau zaman sekarang? Apalagi posisi di Indonesia ini sudah tidak bisa dinamakan jihad fisabilillah dalam keadaan apa? Ghazwah atau perang. Ini beda. Kalau perang sekarang itu siapa yang mau diperangi? Kalau kita kok sekarang di mana? Palestina mungkin bisa di Palestina. Nah, itu ketika kita memerangi mereka ya. Perang dalam memerangi orang kafir harbi ini kok mati ini nggak masalah. Tapi kalau sesama muslim, apalagi di sini kafirnya dinamakan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang masih mengikuti undang-undang sebuah negara yang di situ masih tunduk dengan aturan undang-undang Islam. Nyatanya juga UUD 45 itu kan pengambilan Islam semua dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini mesti nih. Ini juga bisa dikatakan kafir di sini dhimmi karena tidak memerangi umat Islam. Lah sekarang ketika di sini kok mayitnya yang berupa syahid dalam keadaan perang untuk memerangi kepada orang non-muslim atau kafir harbi tadi, maka hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat kaum muslim ya terhadap mayit tersebut yaitu satu, kita wajib mengkafani dengan pakaian perangnya. Pakaian perangnya yang dipakai waktu perang itu apa? Ngeten maksudnya. Pakaian perangnya. Karena apa? Karena pakaian perang itu kan ada tetesan darah. Tetesan darah itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya jenazah ini memang betul-betul mati dalam keadaan memerangi atau dalam keadaan mati fisabilillah. Dan kita bahkan bisa mendapatkan syafaat dari jenazah tersebut yang mati syahid tadi dalam medan perang. Yang pertama apa tadi? Mengkafani dengan pakaian perangnya. Nah, bila kok pakaian perang itu tidak mencukupi, maka juga bisa ditambah dengan kain kafan sehingga seluruh tubuhnya bisa tertutupi. Ini yang pertama. Kewajiban yang kedua yaitu apa? Kita juga diwajibkan untuk memakamkan. Nah, memakamkan ini juga wajib. Memakamkan dan mengkafani, kewajiban bagi orang yang mati dalam keadaan syahid atau dalam medan perang. Adapun untuk orang yang mati syahid dalam keadaan perang ini bahkan malah justru diharamkan ketika kita mensolatinya. Disolati malah haram disolati dan dimandikan iman-iman wong saksine niku getih kok malah dilangi kan ngoten. Oh berarti napa jenenge malah kalau disolati malah menjadi haram. Yang dibolehkan tadi yang wajib cuma 2, mengkafani dan mengubur. Kalau mensolati atau memandikan malah justru diharamkan atau tidak diperbolehkan. Kemudian ketika mayat tadi kok berupa asiktu atau disebut bayi prematur, bayi yang kecil tadi, ini perinciannya banyak nggih. Prematur ini kan ada kalanya ketika dia lahir dalam keadaan belum waktunya, itu ada yang sudah berbentuk, ada yang belum. Ngoten. Mayat muslim asiktu
tapi kaitan masih muslim nggih, asiktu. Nah, yaitu bayi atau janin yang lahir sebelum mencapai usia 6 bulan dalam keadaan apa jenenge? Dalam kitab-kitab salafi niki teng mriki menangani bayi ini diperinci sebagai berikut. Ono perinciannya ternyata. Ada perincian mengenai tentang napa bayi prematur tadi. Bayi yang napa belum lah mencapai usia 6 bulan. Apa saja yang mriki lahir ketika dia dalam keadaan hidup yang bisa diketahui dengan jeritan, berarti punya suara. Ini berarti masih apa? Sudah bernyawa. Wis ana nyawane wong sudah menjerit. Atau sudah mempunyai gerakan. Nggih, gerakan atau yang lainnya yang di situ kok disinyalir sudah bernyawa. Entah mengeluarkan suara, entah ada gerakan-gerakan, maka kewajiban terhadap bayi tersebut adalah sama seperti mayit muslim dewasa. Ngoten. Termasuk apa saja kalau sama? Ya termasuk memandikan, menkafani, mensolati, dan menguburkan. Ini berarti kewajibannya sama seperti mayit muslim sing dewasa. Kalau disinyalir bayi prematur atau yang disebut asik tuh tadi napa? Sudah sudah bersuara atau bergerak. Karena itu kan sudah indikasi bernyawa ya. Karena bergerak, kalau bersuara kan bernyawa. Tapi ini yang prematur, asik tuh. Dan sekarang karena lahir dalam bentuk bayi niku sempurna, sudah berusia 4 bulan, dalam keadaan bentuknya sempurna, namun kok tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, hurung ono tanda-tanda bernyawa, entah dalam segi gerakan, entah dalam segi jeritan atau bersuara. Nah niki, maka kewajiban terhadap bayi tersebut adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Oh, cuma 3. Memandikan yang pertama, kedua mengkafani kewajibannya, ketiga mengkuburkan. Adapun hukum untuk mensolati niki tidak wajib, tapi jawas. Jawas ini hanya diperbolehkan saja. Tidak ada kesunahan, tidak ada kemakruhan, tidak ada kewajiban. Hanya cukup sebatas jawas atau diperbolehkan saja. Berarti nek disolati luweh, ora ya luweh ngeten. Disolati enggak masalah, tidak pun juga tidak bermasalah. Tadi apa? Bayi yang masih sudah berbentuk bayi, sudah punya tangan, kepalanya sudah berbentuk, kaki sudah ada, tapi belum bernyawa. Niki kewajibannya seperti tadi hanya 3. Adapun kalau mensolati niki tidak wajib, atau di sini disebutkan hanya mubah. Kemudian bayi yang di sini kok lahir mencapai usia 6 bulan, maka menurut pendapat yang kuat harus ditahjiz. Ditahjiz itu berarti dirawat, seperti halnya perawatannya seperti mayit dewasa. Ngoten. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini ada perbedaan lagi. Cuman di sini intinya kalau bayi tadi kok bayi yang 6 bulan atau 4 bulan ketika sudah bernyawa dan tidak bernyawa, ini dibedakan. Kemudian kita masuk kepada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi yaitu kafir yang tidak memusuhi orang Islam, kafir yang dalam pawengku kekuasaannya orang Islam. Indonesia ini bisa dikatakan demikian. Karena nyatanya mereka tidak berani memerangi kita kan, bahkan malah kita yang bisa memerangi mereka karena mereka minoritas.
Apa saja kewajiban terhadap kafir dhimmi tadi? Yaitu harus dilakukan hanya ada 2 macam. Yang pertama, kewajibannya hanya mengkafani. Yang kedua, yaitu memandikan saja. Wong kafir kok masuk disolati nggak mungkin. Kewajibannya hanya itu. Berarti kesimpulannya, ketika kita punya tetangga, kok di sini tetangga yang ada di Islam, di negara Indonesia, ini semuanya insya Allah kafir napa? Dhimmi. Ketika punya tetangga demikian, kafir dhimmi tadi, maka kita ya cuman berkewajiban 2 ini, tapi harus dilakukan karena ini fardu kifayah. Ketika kok semuanya acuh, cuek, berarti kita juga menanggung dosa semua di satu kampung. Meskipun ini kafir, karena masih punya kewajiban, 2 kewajiban kepada kafir dhimmi tadi. Yang tetangga kita kok misalkan kafir, maka 2 ini harus kita upayakan atau dilakukan. Kenapa wau Pak? Harus mengkafani dan mengkuburkan. Nah, mungkin gambarannya demikian nggih. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin ada kelanjutannya ke depannya, mungkin ada. Karena ini secara sebatas teoritisnya memang demikian, tapi kan ada praktek-praktek khusus bagaimana cara kita mengkafani, bagaimana cara kita mensolati, bagaimana posisi pengkuburannya. Ini kan harus ada prakteknya. Ini Pak Kaum ini praktek yang sembilan ini. Tapi setidaknya karena ini fardu kifayah, misalkan Pak Kaum lagi udur, perwakilannya ya kita ini. Nah ini juga butuh orang yang tegelan, gampang ngomong. Tegelan itu ya memang butuh wong sing ora weden, ora risen. Nek wong sing weden ya diliputi kehantuan go bengi aku mesti arek diparani sak piturute niki ya. Malah ora ono sing ngopeni ya dosa kabeh. Engko nek wong sak desa jereh kabeh insyaallah dosa kabeh. Lah niki kedadi napa jenenge ada. Tapi dari ratusan masyarakat meskipun insya Allah ada yang bisa dan yang mau. Demikian ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu sehingga bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita selawatan sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu lihauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya warsi al karami ya arhamar rahimin Hamarahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.